Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 8 November tahun 2020, GBI Cahaya Mulia 2 akan kembali ibadah online yang kesekian puluh kali. Saya akan membawakan tema ujian untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat dan setiap pendengar dan teman-teman yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang baru sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Kami mau sepakat masuk ke dalam ibadah online di dalam nama Yesus. Lindungi kami, urapi setiap kami yang bertelinga mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap menjaga ketulusan hati. Kita mau masuk ke dalam ibadah dengan tema ujian untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan yang sudah mendapatkan. Kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hari ini kita merenungkan dengan poin pertama, masalah bukan kutuk, tapi masalah adalah ujian daripada Tuhan. Sehingga seseorang jangan mengatakan, saya dicobai. Sering kita dengar dan katakan, saya dapat cobaan dari Tuhan. Saya hidup terlalu berat. Waduh, terlalu berat untuk saya tidak kuat. Semua itu jangan diulangi lagi perkataan yang demikian. Karena pencobaan jelas dikatakan dari keinginan sendiri. Kalau dari Tuhan itu adalah ujian untuk kekuatan iman kita, untuk pertumbuhan iman kita. Jadi cobaan datang dari keinginan orang itu sendiri. Jadi pencobaan adalah sesuatu hal yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi cobaan itu adalah suatu hal yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Saat itu Tuhan menempatkan pohon di tengah taman. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oleh keinginan manusia mereka memetik dan makannya. Jadi pencobaan adalah sesuatu yang datang dari dalam diri orang itu sendiri. Keinginan-keinginan orang itu sendiri. Keinginan-keinginan apa sih? Keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keserakahan, kerakusan yang membuat orang itu bertindak melakukan hal itu dan melanggar firman Tuhan. Rasul Yakobus jelas mengingatkan pada setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Semua cobaan-cobaan adalah datang dari keinginan sendiri. Kalau begitu, peranan iblis ada di mana sih? Peranan iblis hanya menjadi provokator. Dia mengatakan, "Hayo maju." Itu sudah betul. Tuhan itu yang salah. Nah, jangan kita jadi provokator. Provokator itu datangnya dari si jahat. Jadilah penurut
Allah. Amin. Nah, iblis goda dengan menjadi provokator. By the way, kalau kita manusia ada di mana? Manusia menjadi eksekutor. Manusia ambil keputusan, aku mau mencobai. Aku mau petik pohon itu. Aku mau petik buah pohon itu. Aku mau makan buah pohon itu supaya aku seperti Tuhan. Serem sekali ya. Ayo coba renungkan bersama. Saya berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus mencelikan mata hati kita dan memberi pengertian pada kita. Nah, manusia adalah eksekutornya. Kita adalah eksekutornya yang eksistensinya jauh melebihi sang provokator. Serem gak? Dari sanalah kutuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah sebenarnya bukan kutuk, tapi ujian. Tapi saat kita masuk ke dalam pencobaan itu, kita mau melanggar firman Tuhan. Dan kita tanpa sadar sudah melawan Tuhan. Di sana kutuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Melalui keinginan daging, melalui keinginan mata, melalui keangkuhan hidup, melalui keserakahan hidup. Mau melebihi Tuhan. Itu serem sekali. Jadi kita renungkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan yang mempunyai pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Oleh karena itu, bersama Tuhan, tolak semua provokator-provokator. Tolak semua godaan-godaan. Tolak semua dengan perkataan tidak. Dalam nama Yesus, jangan kompromi dengan dosa. Karena kalau dosa dibiarkan, dia melahirkan maut. Sedangkan kalau ujian adalah hal-hal yang diinginkan Tuhan terjadi atas kita. Seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ujian terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pun mengawasi, melindungi, memimpin juga menyertai. Yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Yang mendatangkan hasil-hasil yang bagus. Tuhan menguji iman kita sesuai dengan kekuatan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia menguji iman kita untuk mengetahui kadar penundukan diri, kadar kepercayaan kita, kadar kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Kadar mau nggak kita menjadi pelaku firman Tuhan? Mau nggak kita menantikan Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya? Atau kita memaksakan kehendak sendiri saat ini? Tapi kita akan menyesal seumur hidup. Itu poin pertama. Poin kedua adalah masalah selalu ada ujungnya. Jadi tidak terus menerus. Tapi ada orang-orang sering mengatakan, Bu Yohana, urusan yang ini belum beres. Masalah yang lain sudah datang. Itu pasti masalah yang pertama sebenarnya sudah selesai. Dan masalah kedua saat datang itu untuk naik tingkat lagi. Oleh karena itu kita harus perkuat iman kita dengan mempersiapkan diri terus menerus hadir di hadirat Tuhan. Setiap hari 24 jam merenungkan firman Tuhan. Untuk kita mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang salah. Yang mana dari Tuhan, yang mana bukan daripada Tuhan. Saya memberi contoh. Ada sepasang pasutri dalam kondisi yang terpepet sekali untuk kondisi kehidupannya saat ada sesuatu krisis di negara ini. Sehingga dia berpikiran dia harus keluar aja dari negara ini. Dia harus keluar aja dari state-nya. Dia harus pergi jauh untuk mencari keuntungan kehidupan. Memikirkan memiliki 2 anak yang kecil. Tapi hatinya belum berani ambil keputusan. Selalu belum ada damai sejahtera untuk bertindak. Mereka suami istri berpegangan tangan, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Selesai mereka berdoa, percaya tidak percaya, seorang temannya bertelepon. Telepon mengatakan, sepertinya kamu dalam kesusahan ya.
iya, perusahaan saya nggak bisa dilanjutkan kembali karena kondisinya tidak mendukung. Dan temannya mengatakan, sudah aja kamu jadi marketing, saya kasih kamu barang-barang produksi saya yang memang kondisi saat ini kebetulan sulit juga saya menjalankan sendiri, saya butuh bantuan kamu. Dan dia mengatakan, saya minta waktu untuk berdoa. Setelah beberapa hari dia berdoa, suami istri mereka ambil keputusan tidak keluar dari state-nya, tidak keluar dari tempat tinggal, area tempat tinggalnya, tapi mereka ambil barang temannya. Dan suaminya mulai menjadi marketing. Yang tadinya punya perusahaan, dia menjadi marketing. Artinya dia tidak perlu keluar biaya lagi karena temannya mengatakan, kamu tenang saja, kamu jual dulu barang itu. Sesudah kamu jual, baru kamu bayar saya. Nah, akhirnya dia door to door jual. Dia juga pasang iklan, dia jual, dia berhasil. Karena mereka suami istri bertekun. 3 bulan sesudahnya dia bisa bayar temannya dan dia ambil barang lagi. Dan saat ini dia sudah ada beberapa anak cabang dengan omset yang sangat bagus, jauh lebih bagus saat dia punya perusahaan sendiri. Jadi masalah sulit sudah lewat bersama Tuhan, dan masalah Tuhan ubahkan menjadi berkat. Jadi poin kedua adalah masalah selalu ada ujungnya, dan Tuhan ubahkan masalah menjadi berkat. Ingat, poin pertama adalah masalah bukan kutuk, tapi ujian. Poin kedua adalah masalah selalu ada ujungnya. Dan masalah diubahkan menjadi berkat saat kita mau berjalan bersama Tuhan. Masa-masalah sulit itu sudah lewat. Oleh karena itu, mari kita kalau bertemu dengan masalah, jangan langsung ngomel. Jangan langsung merasakan, kok begitu terus ya? Karena yang mengalami begitu bukan engkau sendiri, bukan saya sendiri. Semua orang juga mengalami. Oleh karena itu, pilih-pilih, memilah masalah yang dihadapi. Datang dari Tuhan atau dari keinginan sendiri. Itu jangan lupa, itu dasarnya ya. Dan selalu ada ujungnya. Selalu ada waktunya Tuhan ubahkan menjadi berkat. Amin. Nah, poin ketiga adalah kekalahan atau kegagalan, kekalahan dan kegagalan adalah konsekuensi kita, tanggung jawab kita. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan kita tunjuk orang lain. 1 jari engkau tunjuk orang lain, 3 jari kembali ke diri engkau sendiri. Oleh karena itu, kekalahan, kegagalan, kita harus belajar dari kesalahan itu, belajar dari kekalahan itu, belajar dari kegagalan itu, belajar dari kesalahan itu. Karena itu semua adalah proses, katakan bersama-sama, proses pendidikan yang luar biasa bagi bekal iman kita, bagi pertumbuhan iman kita. Jangan bilang dan jangan hitung berapa kali engkau jatuh, berapa kali saya jatuh, berapa kali kita jatuh dan gagal. Tapi hitung di balik kegagalan, di balik kesalahan, di balik kesalahan itu berapa kali kita berhasil bangkit, berapa kali kita berhasil bertumbuh, berapa kali kita berhasil mengalahkan kegagalan dan kesalahan itu, dan diubahkan menjadi satu semangat, satu pengalaman yang indah dalam kehidupan kita. Dan perlu perhatian dan komitmen untuk tidak mengulangi pola yang lama, pola yang salah, pola yang gagal. Artinya jangan jatuh terus di satu kubangan yang sama. Harus bangkit kembali dan hitung. Waktu itu saya berhasil dari kesalahan itu. Waktu itu saya berhasil dari kegagalan itu. Sekarang saya bertemu lagi dengan masalah yang sama. Saya nggak boleh lagi seperti dulu. Saya harus cerdik. Saya harus cerdas. Amin. Untuk
bangkit lebih bagus lagi dari dulu. Jangan jawab saya, jangan jawab orang tuamu, jangan jawab suamimu, jangan jawab istrimu. Saya sudah terbiasa dengan cara yang begitu. Itu artinya orang yang sangat naif, yang tidak mau bertumbuh, yang tidak mau berubah. Oleh karena itu, jadilah orang pintar, jadilah orang cerdas, jadilah orang yang cerdik untuk tumbuh dari kesalahan demi kesalahan. Tumbuh dari kegagalan demi kegagalan. Itu artinya naik tingkat. Amin. Itu artinya orang yang cerdas. Karena itu semua konsekuensi kita, tanggung jawab kita. Amin. Bangkit dan masuk ke dalam area ujian, pasti bisa lulus, pasti bisa bertumbuh, pasti naik kelas, pasti berhasil. Setiap masalah ada akhirnya. Setiap kesulitan ada pemulihannya. Kapan akhirnya? Kapan pemulihannya? Selalu pasti ada pertanyaan. Kapan sih? Seperti waktu saya sakit keras 3 tahun 9 bulan. Waktu saya buang-buang darah dan nanah. Setiap hari diranjang pembaringan saya bertanya, Tuhan, kapan selesainya? Kapan saya bisa sehat? Kapan saya bisa pulih? 3 tahun 9 bulan saya berhasil pulih. Bahkan lebih sehat dari dulu. Pemulihan Tuhan, ingat, pemulihan Tuhan selalu lebih bagus dari dulu. Itu Tuhan kita. Amin. Sampai kapan? Ini jawabannya. Selalu ada akhirnya. Abraham dan Sarah puluhan tahun dapat anak keinginan mereka. Siapa yang sangka Sarah berhasil hamil sesudah mati haid. Itulah mujizat keajaiban Tuhan kita. Tuhan kita maha bisa, maha kuasa, maha bertanggung jawab. Selalu ada ujungnya. Zakaria dan Elizabeth 40 tahun menantikan anaknya. Orang lumpuh di kolam Bethesda, berapa tahun dia tunggu penyembuhan? 38 tahun. Jangan jawab saya, aduh lama sekali. Tanpa kita sadar, sudah datang waktunya. Bagian penantian itu, bagian engkau harus bertekun. Amin. Bertekun dalam ujian itu. Wanita pendarahan 12 tahun. Saat dia udah habis-habisan. Dia hanya pegang ujung dari jumbainya Tuhan. Dia berhasil mengalami kesembuhan. Jamah Tuhan. Libatkan Tuhan. Bangkit dari kegagalan dan kesalahan kita. Jangan ngomel, jangan marah. Bertanya itu manusiawi. Tapi dalam bertanya, yakin ada ujungnya, ada waktunya. Pemulihan daripada Tuhan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Rindukah mengalami pemulihan yang jauh lebih bagus dari dulu? Bersama saya katakan amin. Saat mengalami ujian daripada Tuhan, Tuhan selalu adalah Tuhan yang maha bertanggung jawab. Dia memimpin, dia menyertai apapun keadaan kita, dia terima kita. Dia gak lihat statusmu, dia gak lihat kecantikan atau keburukanmu, dia gak lihat kegantengan atau keburukanmu. Dia mencintai engkau, dia menyayangi engkau. Engkau selalu dalam gendongannya, selalu dalam proteksi ilahi. Amin. Nikmati proteksi ilahi daripada Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kita melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan tidak pernah menolak kita. Manusia selalu menolak kita. Saya gak sanggup, saya gak bisa, dan saya gak tahu, saya gak mampu, saya tidak. Tapi Tuhan selalu mengatakan, welcome, datanglah. Dia peluk kita, dia mencintai kita, dia menyayangi kita. Dia mengatakan, sabar, pasti ada waktunya. Tekuni, aku beserta engkau. Bertanggung jawablah atas semua masalah ini. Itu konsekuensimu. Karena aku ada di tengah-tengah itu. Bagian kita menjawab, saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Amin Tuhan. Saya mau bersama dengan Tuhan. Pasti aku bisa
Amin. Bagian kita jangan mengulangi pola yang salah itu. Tapi harus kreatif, dinamis, positif, maju terus bersama Tuhan. Amin. Jadilah orang pengikut Tuhan yang selalu dinamis. Jadilah pengikut Tuhan yang kreatif dan selalu mau maju. Jangan begitu-begitu terus, harus bertumbuh. Amin. Jangan ikuti perasaan frustasi kita. Mungkin kau mengatakan, Buya, aku sedang frustasi. Mungkin di dunia banyak sekali orang frustrasi. Tapi pengikut Tuhan yang kuat, dia selalu mengatakan, Tuhan besertaku, bangkitlah. Amin, bangkit kembali. Karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kita sama-sama mengatakan, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari masalah aku. Tuhan lebih besar dari masalah kita semua. Bersama Kristus kita sanggup. Amin. Tuhan mengizinkan ujian. Tuhan mengizinkan semua kita alami sebatas kemampuan kekuatan kita. Karena Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Ujian itu ada ujungnya. Seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi. Kesalahan adalah proses. Katakan, kesalahan adalah proses menuju keberhasilan. Kegagalan adalah proses menuju kesuksesan. Jadi bangkit dari kegagalanmu. Bangkit dari kesalahanmu. Jangan ulangi pola itu. Karena kesalahan, kegagalan adalah konsekuensi kita. Masalah ada ujungnya. Masalah kalau kita jalan bersama Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Masalah bukan kutuk, tapi masalah adalah ujian daripada Tuhan. Amin. Nah, kesalahan, kegagalan adalah proses untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Menjadi seperti Kristus adalah satu proses. Kita masuk ke poin keempat, poin terakhir. Ujian berhadiahkan mahkota kehidupan. Jadi ujian-ujian yang kita lakukan, yang kita lalui, yang kita jalani adalah untuk meraih reward daripada Tuhan. Untuk meraih hadiah mahkota kehidupan. Mau enggak? Jawab masing-masing. Kalau saya pribadi mengatakan, saya selalu siap. Amin. Saat ujian, seolah-olah kita kalah. Karena di sekeliling kita, karena dalam diri kita ada gengsi, ada jaim, ada harga diri, ada cinta harta, ada barang-barang berharga, ada teman-teman, ada kerabat-kerabat yang kadang mengganggu hati kita. Apakah kita buang itu semua? Bukan begitu. Kita tidak buang itu semua, tapi kita melakukan penundukan diri di hadapan Tuhan. Tuhan utama dibandingkan semua jaimku, gengsiku, harga diriku, hartaku. Ingat, saya pernah membawa khotbahkan. Harta hanya titipan. Keluarga, anak, suami, istri, cucu hanya titipan. Barang-barang berharga hanya pinjaman, titipan daripada Tuhan. Tuhan harus utama. Kalau engkau bisa tundukkan dirimu di bawah kekuatan Tuhan, engkau melawan semua godaan dunia itu, engkau akan meraih mahkota kehidupan. Engkau akan menang atas semua masalah-masalah itu. Amin. Paulus sendiri pernah berkata kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Jadi bukan kau sendiri. You are not alone. Semua orang mengalaminya. Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ada limitnya. Jadi ada waktunya. Bertekun. Kapan Tuhan datang? Cuman Tuhan, cuman Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, Roh Kudus nggak tahu.
Jadi persiapkan diri kita masing-masing terus menerus. Dan ada pengharapan. Di depan kita ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan. Perlunya kondisi saat ini kita bertahan dari penderitaan-penderitaan dan ujian hidup. Amin. Sebab ada janji, penggenapan janji-janji Tuhan bagi kita. Ada mahkota kebenaran untuk kita. Ada kebahagiaan di balik ujian. Ada pembelaan daripada Bapa Surgawi untuk setiap kita. Hari ini kita sudah selesai merenungkan tentang ujian untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Tadi poin pertama, masalah bukan kutuk, tapi ujian daripada Tuhan. Masalah, poin kedua, masalah selalu ada ujungnya dan masalah diubahkan menjadi berkat. Dan poin ketiga, kesalahan, kegagalan, kekalahan adalah konsekuensi kita dan tanggung jawab kita. Di balik semua kegagalan, kesalahan kita, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Dan jangan ulangi pola yang lama. Poin keempat, ujian berhadiahkan mahkota kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, angkat hatimu, arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja, Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima semua itu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Shalom, selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga tercinta. Sampai jumpa pekan yang akan datang. Amin.